kembali lagi bersama Kak Vera dan Kak Silvanus pada ibadah online sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah Tuhan yang melimpah buat hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu. Biarlah Engkau menerima setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Pimpin ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami menerima berkat yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani tampil beda ya. Kita harus melawan siapa? Melawan iblis. Dengan cara kita harus melawan kemalasan kita, rasa ngantuk kita untuk datang ke gereja untuk beribadah bersama-sama. Karena kita punya siapa? Kita punya kasih Tuhan yang menguatkan kita. Kita akan berdiri sebagai seorang pemenang. Nanti kalau ada lagunya, aku berani tampil beda, nanti kalian pakai gerakan atau pose gaya yang paling cantik dan paling ganteng ya. Misalnya ya, aku berani tampil beda, gitu ya. Mari kita mau belajar lagu ini bersama-sama. Musik Kak Silvanus. Semuanya bangkit berdiri, pakai gerakan jangan lupa. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku
dari pelangi, lebih dari bintang di langit, lebih dari bunga di taman. Kasih Yesus indah, oh indah. Musik kasih. Masih semangat ya? Masih pakai gerakan? Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kita. Kita mau lebih mengasihi Tuhan. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena
sama anak-anakmu Tuhan, telinga untuk mendengar Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam Tuhan dan bertumbuh Tuhan, dan kami dapat menjadi pelaku firman. Berkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah semua firman yang disampaikan itu semua berasal dari Engkau. Kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo, shalom adik-adik semuanya, apa kabar semuanya? Ya Kak Ferry lihat adik-adik semuanya udah bersemangat ini. Ya, kemarin tanggal 17 Agustus kita merayakan hari apa adik-adik? Iya, kita merayakan hari kemerdekaan negara kita yang ke-76 tahun. Ya, dan pastinya kalian masih semangat nih karena kita baru saja merayakan kemerdekaan Indonesia. Ya, menurut adik-adik semuanya, ya, bangsa kita ini merdeka. Ya, bagaimana bangsa kita bisa merdeka? Ya, tentu saja salah satunya karena jasa para pahlawan kita. Ya. Nah, ada banyak pahlawan di negara kita ini, ya. Nah, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari ada juga orang-orang yang menjadi pahlawan dalam kehidupan kita. Ya, misalkan ada orang tua kita, ada papa kita, ya, papa kita ya adalah pahlawan kita. Ya, karena papa kita, ayah kita, ya, dia yang bekerja cari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita, ya. Mama kita, ibu kita, ya, mereka juga pahlawan kita loh, ya. Mama kita orang yang hebat, ya. Mama kita selalu ada buat kita, ya, ketika kita sakit, ya, mama kita yang merawat kita, ya, ketika kita sedih, mama kita yang menghibur kita, ya, mama kita yang siapin makanan buat kita, mama kita yang mengajari kita, ya. Selain orang tua kita, siapa lagi kira-kira yang menjadi pahlawan kita? Ya, mungkin ada kakaknya yang menjadi pahlawan. Ya, kenapa kakaknya yang jadi pahlawan? Ya, karena mungkin nih kakaknya suka menolong adiknya. Jadi adiknya melihat kakaknya ini sebagai sosok seorang pahlawan. Ya, selain kakak atau orang tua, siapa lagi kira-kira yang menjadi pahlawan dalam hidup kita? Ya, guru-guru kita di sekolah, ya, mereka juga pahlawan buat kita loh, ya. Mereka juga yang mengajarin kita berbagai macam ilmu, yang mendidik kita, ya. Nah, tapi ya, di samping semuanya itu ada satu pribadi yang sungguh menjadi pahlawan buat kita, ya, yang menjadi pahlawan buat hidup kita. Bukan hanya hidup kita di dalam dunia ini, ya, tapi dalam kekekalan juga, ya. Dia adalah Tuhan Yesus. Ya, firman Tuhan hari ini akan Kak Ferry beri judul Yesus Pahlawanku, ya. Ya, kita akan lihat dulu ya arti nama Yesus, ya. Dalam Injil Matius 1 ayat 21, ya, malaikat berfirman pada Yusuf. Yusuf adalah ayah dari Tuhan Yesus, ya, bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan dinamai Yesus, ya, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, ya. Jadi arti nama Yesus adalah dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa, ya. Kemudian pahlawan, ya, pahlawan artinya adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, ya. Aku adalah saya, ya. Nah, jadi Yesus pahlawanku artinya dialah Tuhan Yesus yang berani berkorban menyelamatkan aku dari dosa. Nah, tapi aku tidak berdosa kok. Aku baik-baik saja. Aku tidak perlu diselamatkan. Aku tidak butuh pahlawan. Apa benar kamu tidak butuh pahlawan? Manusia pertama, Adam dan Hawa, telah berdosa kepada Tuhan karena tidak taat. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi, aku punya dosa. Iya, betul. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Nah, sebagai konsekuensinya, karena manusia berdosa,
manusia harus masuk ke dalam hukuman kekal, yaitu neraka. Nah, tetapi ketika hidup kita ditebus oleh Tuhan Yesus, hidup kita dikuduskan oleh Tuhan, surga akan menjadi bagian kita. Aku bingung apa yang harus aku lakukan. Kamu jangan takut, karena kita punya seorang pahlawan dan dia bisa membawa kamu pergi ke surga. Namanya adalah Yesus. Dia sudah lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Yesus mengampuni orang berdosa, Yesus membangkitkan orang mati, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus disalib kemudian mati. Tetapi Yesus juga bangkit dari kubur dan Yesus kembali ke surga. Yesus adalah satu-satunya pahlawan untukmu. Aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roma 10 ayat 9. Untuk ayat hafalan kita hari ini ada di kitab Yohanes, Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita akan saksikan sebuah klip video ya, yang menceritakan bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Ya, bahkan sejak kita masih ada dalam kandungan ibu kita, bahkan jauh sebelum kita ini ada. Ya, Tuhan sudah melihat kehidupan kita. Tuhan sudah mengerti kehidupan kita. Ya, ketika kita dilahirkan, ya Tuhan menyertai kita. Dia menyertai kita sejak kita masih kanak-kanak sampai nanti adik-adik sudah dewasa. Tuhan masih tetap menyertai kita. Ya, bahkan ketika kita kesusahan pun, ketika kita berteriak pada Tuhan, kita minta tolong pada Tuhan, Dia adalah Tuhan pahlawan kita. Dia Tuhan yang akan senantiasa datang untuk menolong kita. Ya, bahkan ketika mungkin nanti kita jatuh ke dalam dosa, ya tetap Tuhan yang akan menolong kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, mari kita saksikan videonya.
Oke adik-adik, kita sudah lihat klip tadi ya. Begitu besar kasih Tuhan buat hidup kita, begitu Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita. Ya, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang mau berkorban buat kita. Karena Dia adalah Tuhan Yesus, pahlawan kita. Mari kita akan akhiri firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami bersyukur karena kami punya pribadi yang sungguh mengasihi kami. Kami punya Engkau Tuhan yang senantiasa menjadi pahlawan buat kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Bapa kami yang kekal. Kasih-Mu besar. Sebab itu Tuhan, ajari kami ini supaya kami senantiasa mengandalkan Engkau, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Ajar kami hidup untuk mengasihi Engkau. Ajar kami hidup dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini itu boleh mengubahkan hidup kami. Firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini suatu saat nanti akan menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan sampai sekian ya. Sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Ya adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Biarlah firman yang disampaikan dapat menjadi rema dalam hidup kita dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita akhiri ibadah pada pagi